Tujuannya seperti itu. Kenapa sih kita harus clean carbon? Kenapa sih ruang bakar kita harus selalu bersih? Selamat datang di My Channel Endgame.Automotive. Perbaikinya rusak dan jangan merusak karena ingin memperbaikinya rusak. Buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa ya, klik tombol subscribe-nya, like, komen, dan share tentunya kepada teman-teman kalian, agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Oke teman-teman, ketemu lagi ya di channel kesayangan kita ya, Endgame Otomotif. Dan kali ini saya ingin membuatkan video bagaimana cara clean carbon pada mobil. Jadi kalau teman-teman sering mantau sosmednya NGM Otomotif ya, baik itu Instagramnya, ya baik itu TikToknya, Facebooknya, dan story dari YouTube-nya, kita hampir sering banget ya clean carbon pada motor. Dan di kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman gimana sih prosesnya kalau clean carbon itu kita lakukan pada mobil. Sama aja untuk obatnya dan hampir sama untuk peralatannya, cuma beda ukuran kunci-kuncinya aja. Yuk kita langsung simak aja gimana proses clean carbon pada mobil All New Terios 2018. Check it out! Baik teman-teman, kita udah safety ya, udah pakai sarung tangan. Sebelum kita mulai pekerjaannya, kita cek dulu nih suhu mesin ya. Ini tadi kan udah sempat saya mundurin, saya hidupin ya. Sekarang posisinya itu dia ada di 42 derajat ya, 42,7. Sedangkan untuk suhu kerja dari obat clean carbon yang saya punya itu di 50 sampai 60. Tapi saya biasanya sampai 60 derajat Celcius ya. Jadi ini nanti saya akan hidupkan mesinnya dulu, kita akan panaskan sampai suhu kerja dari obat clean carbon yang saya pakai ya, yang saya gunakan. Oke, sekarang kita hidupin dulu mesinnya, kita panaskan dulu. Sekarang kita udah hidupin mesinnya, kita akan panaskan ya. Dan ini sudah kita pastikan di indikator panelnya, di speedometer ya ada cek engine yang menyala ya. Ini ada lambang P itu rem tangan, ini seat belt yang ngedip, dan satu lagi pintu. Jadi tidak ada lampu kuning yang menyala, kita pastikan terlebih dahulu sebelum kita melakukan pekerjaan ya. Jadi kita tahu before afternya. Oke, kita akan panaskan dulu sampai suhu kerja dari obat clean carbon yang saya gunakan. 2 hours later. Baik teman-teman ya, sekarang kita cek suhunya berapa. Kita tembakin. Ini udah mau naik 50 ya. Kita tunggu sebentar lagi sambil kita nunggu antara 50 sampai 60 ya. Jadi kurang lebih bisa kita ambil 55 juga bisa. Sambil nunggu mesinnya makin panas, kita akan siapkan dulu ya peralatannya. Ini saya menggunakan ini ya, clean carbonnya di sini yang kecil ini, dan saya menggunakan flusing. Jadi saya ini ada clean carbonnya dan ada flusingnya juga. Jadi ini sangat aman sekali buat mesin ya. Jadi setelah nanti di clean carbon akan di flusing, dibersihkan lagi menggunakan ini cairan yang untuk menetralkan juga. Jadi nggak ditinggal langsung dengan cairan si yang kerasnya ini ya. Jadi kita ada flusingnya. Kalau yang menggunakan model-model foam itu kan nggak ada flusingnya. Atau juga banyak juga di pasaran yang ada clean carbon, jual-jual obat-obat clean carbon serupa ya, mirip-mirip botolnya juga tabungnya, tapi dia tidak ada flusingnya. Usahakan cari yang ada flusingnya, itu bakal lebih baik lagi, lebih bagus lagi, lebih bersih, mesinnya lebih bersih karena setelah di clean carbon kita masukin flusing ya, pembilasnya, kotorannya nanti kita sambil vakum-vakum lagi. Jadi pengerjaan ini kalau untuk saya di NGM itu baik motor atau mobil prosesnya 3 kali. Jadi clean carbonnya 1 kali, nih flusingnya 2 kali, bahkan saya kadang-kadang juga 3 kali saya bonusin. Jadi clean carbonnya sekali, flusingnya saya kasih 3 kali, bisa juga seperti itu. Itu untuk lebih bersih lagi ya.
teman-teman usahakan cari yang ada flusingnya. Ini udah kita siapin, kita taruh dekat-dekat mobilnya. Terus kita juga butuh alat vakum ya. Kita siapin alat vakumnya. Oke, ini alat vakumnya udah kita siapin. Kita taruh dulu ya. Khusus untuk video ini saya pakai yang baru semua nih. Iya. Kalau yang biasa kita gunain udah buluk banget ya, udah jelek banget. Jadi sengaja nih untuk teman-teman biar enak dilihat di kamera. Jadi saya gunakan semua tools-toolsnya yang baru, bukan yang reguler kita pakai. Nah ini nanti kita vakum pakai tabung ini, kita sedot ya menggunakan angin ini. Nanti suaranya pasti akan berisik sekali ya. Nah sekarang kita udah siapin nih cairannya. Terus oh ya jangan lupa nih suntikan. Ya, ini suntikan nanti kita untuk masukin obat. Nanti kita pakai takarannya 50 ml. Ya. Nanti kita masukin 50 ml untuk obat clean carbonnya ya. Untuk ngerontokinnya kita pakai 50 ml. Seperti itu teman-teman ya. Ini kita buka aja. Nah, nanti kita gunakan 50 ml. Tiap masing-masing ini ya. Tiap masing-masing sehernya. Jadi kan kalau mobil ini kan 4 ya. Silindernya 4. Ya, sehernya pistonnya ada 4. Jadi nanti masing-masing pistonnya nih, masing-masing kita masukin dari lubang busi itu 50 mili ya. Jadi ini ada 4, jadi 200 mili total keseluruhannya untuk obatnya. Oke, kita cek lagi nih udah masuk belum suhunya. Ya. Oke teman-teman ya, dilihat ini udah 64 ya, 64 derajat Celcius, berarti artinya ini sudah masuk di suhu kerja dari obat clean carbon saya. Jadi kita tinggal matikan mesinnya, lalu kita akan buka nih coilnya dulu ya. Coilnya baru businya satu persatu. Yuk kita matiin dulu mesinnya. Ini kita buka dulu ya semua baut si coilnya. Untuk yang satu lagi agak susah di dalam. Setelah itu nih soketnya ya. Soketnya itu kita tekan. Ini ada kancingnya. Kita goyang. Lalu kita lepas. Oke. Udah. Ini kita tarik coilnya. Satu persatu kita lepas. Sekarang kita buka businya ya. Untuk All New Terus itu sendiri, dia businya lebih kecil ya. Dia pakai 14 mili ukurannya. Jadi ini kunci businya khusus yang kecil. Biasanya kalau Avanza yang lama masih gede ya, masih 16. Kalau Avanza yang baru sama ini mesinnya businya kecil. Kita buka businya satu persatu. Oke, ini businya ya, kita akan lepas satu persatu ya. Dilihat di sini udah 50 mili ya. Bisa dilihat di sini udah di 50 ya.
Oke, udah pas di 50. Biar sama semua nanti. Kita sekarang masukin ya. Oke. Sebelum kita masukin, kita juga prepare selangnya. Kita siapin selang anginnya. Nah, ini kita akan masukin ke lubang nomor 1. Lubang paling depan. Usahakan sampai ketemu langsung pistonnya ya. Lalu kita masukin semua. Nah, nanti tunggu reaksinya. Oke. Nah, kita terus isi lagi yang lain. Oke teman-teman, ini udah 4-4-nya kita isi ya. Nanti tinggal kita tunggu reaksinya. Biasanya dia ini sekitar 5-10 menit dia naik. Ya. Nanti kelihatan kayak larva gitu dia naik ke atas. Kita tunggu aja di sini. 2 hours later. Oke, ini udah naik ya. Ini naik nih. Ini kotorannya kelihatan betul. Ini nih kotorannya. Ini bisa dilihat ya teman-teman ya. Tuh. Nih. Kotor banget ya. Tadi bahkan ada partikel-partikel yang gedenya ya, kerak-kerak gedenya ya. Jadi memang clean carbon ini atau bisa dibilang banyak orang tuh gurah mesin ya. Jadi bersihin ruang bakar tanpa turun mesin. Ya, jadi ini kerak-kerak di ruang bakar nih kita sedot. Ya, teman-teman nih bisa dilihat ya. Tuh, keraknya. Ini yang paling banyak nih. Tuh. Nih. Dia hancur jadinya ya. Kerak-kerakan di dalam ruang bakar. Tuh. Seperti ini ya. Nah, sekarang kita masukin flusing biar lebih bersih. Nah, ini flusingnya ya. Jadi kita sekarang mau bilas untuk netralin ya. Ini sama, kasih 50, cuman saya biasa satu lubang 3 kali, jadi 150 mili. Ini seperti ini, kita pinggirin biar nggak kesenggol. Lalu kita adjust, ya kita masukin ke lubang sini ya, satu-satu aja prosesnya. Seperti ini, kita masukin lagi semuanya, lalu kita sedot lagi. Ya, bisa dilihat di sini selangnya udah mulai bening. Ya, selangnya nggak kotor kayak tadi. Oke, kita bilas lagi. Hours later. Jadi yang terakhir ya. Sekarang kita vakum lagi.
teman-teman ya. Ini udah selesai untuk clean karbonnya ya. Bisa dilihat nih, tuh kotorannya tuh. Kelihatan nggak teman-teman? Tuh, ya. Ini kerak-kerak di ruang pembakaran, ya. Kan kerak-kerak itu kan keras banget ya. Nah, pakai obat clean karbon ini dilunakin. Nah, dilunakin baru kita vakum. Tujuannya seperti itu. Kenapa sih kita harus clean karbon? Kenapa sih ruang bakar kita harus selalu bersih, gitu kan? Karena si kerak ini pada suhu tinggi, dia itu bakal nyala membara. Nah, kalau teman-teman tahu prinsip kerja mesin ya, ketika TMA itu titik mati atas, otomatis kan businya kan akan memercikan api, ya kan? Nah, akan tetapi karena si kepala seher ini sudah banyak keraknya dan pada suhu tinggi, ya, pada perjalanan yang cukup jauh juga gitu, suhu mesinnya sudah terlalu tinggi, cukup tinggi, jadi si kerak ini nyala, membara. Ente kadang-kadang ente. Seher belum sampai pada waktu pengapian pada titik mati atas, terjadilah pembakaran dini. Nah, itu yang disebut banyak orang bilang knockling. Jadi pembakaran dini, pembakaran sebelum waktunya TMA, ya. Karena apa? Ya, itu tadi waktu kompres, waktu si seher naik ke atas untuk mengompres, ya. Nah, mengompres bahan bakar sebelum sampai di TMA, ya, sebelum si busi memercikan api, itu akhirnya terbakar terlebih dahulu ya, yang bahan bakar yang dikompres tersebut, gitu. Karena adanya bara, ya, bara yang terjadi akibat si kotoran ini, si kerak dari sisa pembakaran ini yang menyala. Nah, akhirnya sehingga ada poros titik mati atas ketika naik ini belum sempurna di TMA, akhirnya terjadi ledakan. Nah, ini yang akan menyebabkan knockling, ya, makanya bunyi atau mesin bergetar. Jadi mobil itu tidak bertenaga karena sebelum dia tuas poros ayun yang mengayun sudah terjadi pembakaran, ya. Jadi tidak sempurna untuk pembakarannya, sehingga mobil akan terasa jadi tidak bertenaga dan ada bunyi, ya. Biasanya bunyi ngelitik, klik klik klik, ya, itu yang biasa disebut knockling, ya. Jadi mobil tidak bertenaga, jadi mobil bisa dibilang ngempos lah. Jadi semakin panas mobil semakin tidak ada tenaganya. Itu karena ruang bakarnya terlalu kotor. Bahkan kalau misalkan si ruang bakar ini, si kerak ini benar-benar sampai menumpuk banyak, sampai nganjel di klep, biasanya itu mobil juga pincang, ya, mesinnya pincang, susah hidupnya, ya. Kalau pagi itu susah hidupnya, atau enggak mesin dalam keadaan dingin dia susah hidupnya karena si kotoran ini, ya, kerak dari pembakaran ini nyangkut atau mengganjal di bagian klep. Nah, itu juga kerugiannya pada mesin. Jadi si mesin itu pincang, mesinnya nggak sempurna. Nah, itu gejala-gejala dari kotornya si ruang bakar. Nah, ini sekarang metodenya adalah clean karbon atau orang bilang gura mesin. Jadi nggak perlu lagi membersihkan ruang mesin itu dengan cara membongkar, ya, karena makan waktu cukup lama, pasti nggak mungkin bisa sehari jadi. Kalau di bengkel, ya, kecuali kamu kerjain sendiri mungkin bisa. Tapi kalau di bengkel nggak mungkin diambil jobnya sehari jadi, ya. Dan juga biayanya akan lebih besar, lebih tinggi karena harus ganti packing, ya kan. Terus jasa bongkar mesin itu sendiri kan pasti ada biayanya. Dan untuk clean karbon itu sendiri jauh lebih murah. Nah, seperti itu keuntungannya teman-teman. Dan seperti itu, ya, kejadiannya kalau misalkan si kerak dari sisa pembakaran itu, ya, terus menumpuk. Oh ya, satu lagi, kalau misalkan memang terlalu banyak keraknya, makin banyak, nggak pernah dibersihin sama sekali, nggak pernah ada peremajaan atau pembersihan seperti ini, sehingga ring kompresi dan ring oli, biasanya ring oli itu dia kincap, dia nggak bisa megar lagi karena terganjel oleh kerak-kerak kotoran, sehingga akhirnya oli tidak tersapu bersih, ya kan. Akhirnya sehingga oli rembes ke ruang pembakaran. Jadi ruang pembakarannya semakin kotor akhirnya jadinya, karena oli-oli dari si ring ini nih nggak bisa ngebersihin, nggak bisa nyapu bersih. Karena si ring ini nggak bisa megar maksimal karena kotor kan, karena kotor dari sisa pembakaran, akhirnya si ringnya kincap, nggak bisa megar. Akhirnya pada saat nyapu oli, si ring ini nggak maksimal kerjanya, akhirnya oli masuk ke ruang pembakaran, akhirnya terbakar. Nah, ini yang akhirnya menyebabkan oli mesin kalian berkurang. Jadi kalau kalian misalkan oli mesinnya berkurang, pakai ini biasanya nggak segini, ternyata baru dipakai berapa ini, sebulan 2 bulan olinya udah kurang terus, dan itu akhirnya menyebabkan mesin kalian bisa jebol, ya, karena kalian tanpa sadarin olinya berkurang sehingga habis. Nah, itu yang akhirnya menyebabkan mobil, kalau kalian pernah lihat, yang ada yang ngebul putih,
pekat ya, atau nggak motor ngebul putih pekat itu karena ada kerusakan pada piston ya, kerusakan pada silinder ya, ruang bakar ya, atau bisa dibilang apa namanya, boringan ya, boringannya udah rusak, si sernya juga udah rusak, akhirnya siringnya juga rusak juga ya kan. Nah itu akhirnya si oli masuk ke ruang bakar, terbakar akhirnya sampai ngebul. Itu yang terparahnya seperti itu. Jadi jangan sampai tunggu parah ya, lakukan clean carbon ya, bersihkan. Paling nggak kalau misalkan untuk hitungan tahun, paling nggak setahun sekali atau setahun 2 kali juga cukup, atau di kilometer di 10.000 atau 20.000 kilometer juga bisa dilakukan ya. Ini nanti saya akan keluarin, teman-teman akan lihat sendiri nanti kayak apa sih kotorannya. Yuk kita rapiin dulu nih, kita akan bersih-bersihin dulu ya. Terutama ini kita akan keringkan dulu ya. Ini kan pasti masih basah ser-sernya, nanti susah hidupnya. Kita harus keringin dulu ya. Yuk kita proses lagi. Baik teman-teman ya, ini kita sekarang mau coba lihat ya hasilnya. Bisa dilihat ini teman-teman di sini nih. Coba kameranya ke sini ya. Nih kita akan tuang nanti ke wadah ya. Kita akan pakai kain juga, kita lepas. Nah seperti ini. Kita akan lihat ya, nih di bawah. Oke. Nah, ini langsung kita buka aja nanti ya. Ini saya punya kain bersih ya. Tuh lihat ya. Bisa dilihat bersih nih ya teman-teman ya. Nanti kita pakai buat nyaring ini. Aduh, sobek. Sekarang kita buka ya nih teman-teman ya. Hasil clean carbon kita tadi. Ini sarung tangan saya sobek. Ini saya tutup gini ya, kita akan tuang. Tuh lihat kotorannya, hitam banget ya. Oke. Tuh. Hitam banget ya. Udah kayak kecap. Oke. Ini sudah kosong. Ya. Tuh. Kotorannya yang nempel aja nih. Tuh. Ya. Nah, ini kita lihat hasil saringan kita. Ya. Nih. Tuh. Teman-teman bisa lihat di sini. Tuh. Dude, you're drinking cum powder? Oh! Ew! Dude! Tuh. Ini yang ada di ruang bakar mesin kita ya. Baik motor ataupun mobil tuh. Tuh, kotorannya tuh. Luar biasa ya kotornya ya. Ih, kotor banget, jebol sarung tangannya. Nah ini teman-teman perhatikan ya, airnya hitam banget. Ini tadi ya dari hasil clean carbon dan flusing ya, dari keempat silinder head ya, atau dari 4 piston. Dari 4 piston mobil kita nih tadi. Tuh, kotornya bukan main, kotor banget. Wah, udah banget. Ya kan, yuk kita bersih-bersih dulu. Ayo kita pasang dulu ya nih businya satu persatu, nggak usah langsung dikencengin. Pakai tangan dulu ya, biar nggak miring. Jadi jangan langsung pakai kunci. Pakai tangan dulu diputer nih. Oke, nggak usah langsung dikencengin, ntar kencenginnya ini barang aneh ya. Pasang. Ya. Ingat ya, masangnya lurus, jangan sampai miring. Makanya pakai tangan dulu. Dirasain muter ya, kalau susah ya berarti miring, jangan dipaksain. Seperti ini. Set.
Yuk, sekarang kita atur torsinya, kekencangan businya ya, biar sama semua empat-empatnya. Nggak ada yang kendor. Nggak ada yang kendor, nggak ada yang kekencangan. Oke. Nih. Oke, sampai bunyi ya. Satu lagi. Dan seterusnya sampai ke sana empat-empatnya, oke? Oke teman-teman ya, ini businya udah empat-empatnya udah kenceng. Kita juga ngencenginnya pakai kunci torsi. Jadi semua kekencangan semua kekencangan businya sama ya, nggak ada yang kekendoran, nggak ada yang terlalu kenceng. Kita samain menggunakan kunci torsi, kunci momen. Kalau kita bongkar-bongkar itu, apalagi untuk mobil ya, wajib banget kalian harus punya kunci torsi atau kunci momen ya menurut saya. Karena memang kan kalau mobil itu resikonya sangat besar sekali. Sebenarnya juga untuk motor juga sama ya. Saya sendiri sih kalau ngerjain motor, mobil selalu menggunakan kunci torsi ya. Setelah businya udah terpasang dan udah dikencengin, sekarang kita pasang kuilnya ya. Ini kok businya sekaligus koil ya. Jadi satu ya. Ini pasang yang belakang. Oke. Ini usahain ya. Di sini ada ininya, sealnya ya, supaya nggak masuk air. Jadi ini pasang di posisinya dia ya. Nih di sini nih, ini kan ada nih. Nanti biar kalau misalkan nyuci nggak kemasukan air, jadi nggak bocor arus ininya ya, pengapiannya. Ini semua tuh ada ininya. Karet ada sealnya. Nah ini setelah udah terpasang seperti ini nih, jangan langsung dibaut. Pastikan dulu semua karetnya ini di posisinya ya. Jadi nggak melember, nggak di pinggir-pinggir, nggak di luar. Nah setelah teman-teman pastikan sudah memang di posisinya, sekarang kita pasang bautnya nih, baut 10. Ini pakai tangan dulu ya, jangan langsung pakai kunci. Setelah ada terpasang, ya kita gunakan kunci torsi lagi ya. Kita atur lagi kekencangannya. Nah, diperhatikan lagi ya, jangan sampai ganjel. Nih, sampai bunyi tek tek. Oke. Nah, seperti itu ya. Sekarang yang berikutnya dengan torsi yang sama ya, tentunya. Ini memang tempatnya sempit. Nah, ya. Oke. Next. Oke. Tinggal satu lagi. Hati-hati ya sekelilingnya nih. Aduh, rawan. Nah, ya. Dah, sama kencengnya. Setelah kalian kenceng ini, keempat bautnya. Ya. Setelah empat udah kenceng nih, kalian periksa lagi ya, kalian amatin lagi seal-sealnya, jangan sampai ada yang keliru. Sealnya udah masuk semua, rapi udah ya, benar-benar kalian pastikan. Oke, ini udah rapi semua, sudah di tempatnya semua nih, nggak ada yang kejepit. Sealnya tadi ya, biar airnya nggak masuk ke busi ya, nanti bisa pincang kalau habis dicuci. Oke, ini kita ambil ini. Lalu kita colokin nih kabelnya sampai bunyi klik ya, soketnya nih kita colokin soketnya tuh sampai bunyi klik. Nih satu lagi ya, sampai bunyi klik tuh, kedengeran ya, nih sampai bunyi klik tuh dia nih, satu lagi sampai bunyi klik.
Nah, jadi putih hitam ya, tuh udah terpasang. Oke, ini udah kencang, pastikan lagi. Nah, sudah. Nah, sekarang jangan lupa nih ketinggalan, ini selang VSP ya. Tadi tiangnya mau kita cabut agak susah. Nah, nih kita pasang. Sudah kita pasang. Coba kita cek lagi, masih ada yang keliru nggak? Udah semua aman. Kita lap. Baik teman-teman ya, ini udah terpasang semua dan kita udah cek berulang lagi. Udah saya cek lagi dan soketnya sudah terpasang dengan baik. Sil-silnya juga nggak ada yang terjepit. Terus yang tadi kita cabut ya, selang VSP-nya udah saya pasang. Sekarang tinggal kita tes hidupkan mesinnya. Sekarang kita udah hidupin mesinnya, dan ini udah kita pastikan di indikator panelnya, di speedometer dia ada cek engine yang menyala ya. Ini ada lambang P, itu rem tangan, ini seat belt yang ngedip, dan satu lagi pintu. Jadi tidak ada lampu kuning yang menyala. Ini tahan cukup ya 1 menit. Nah, artinya di sini clean carbon kita tadi ya, pekerjaan kita tadi ini selesai ya, tidak ada masalah. Sekarang kita lepas gasnya. Nah, dia nggak mati. Tuh, dia normal ya. Dan ini bisa dilihat juga ya, jarumnya tidak naik turun. Ya normal ya. Di posisinya tidak naik turun, tidak ngayun ya. Ini benar-benar senyap ya. Ini sama sekali nih, setir pun nggak bergoyang sama sekali. Ini seakan-akan ini mobil seolah-olah kayak lagi nggak hidup ya, posisinya kayak lagi nggak dihidupkan, padahal ini hidup tuh ya. Tapi pas gitu lagi idle, dia benar-benar nggak ada getaran sama sekali ya, seperti mobil lagi posisi nggak dihidupkan mesinnya. Benar-benar halus. Kita coba hidupkan AC-nya ya. Ini normal ya, AC-nya juga normal. RPM-nya nggak naik turun atau enggak naik loncat atau enggak drop. Ini RPM-nya tetap normal, nggak ada masalah ya. Bisa diperhatikan di sini. Coba lihat sini teman-teman ya. Ini posisi ini AC hidup ya, kita lihat AC posisi hidup, dan ini benar-benar stabil ya RPM-nya. Dia di 900 ya kurang lebih, dan setirnya nggak goyang sama sekali, benar-benar seperti mobil lagi keadaan tidak hidup ya. Nah, ini kita berhasil berarti ya melakukan clean carbonnya. Oke, sekarang kita cek knalpotnya ya. Kalau menggunakan yang model POM, biasanya dia ngebul, keluar asap putih. Nah, kalau ini kan kita beda. Kita lihat sekarang knalpotnya. Di sini nggak ngeluarin asap, ya, nggak ada asapnya. Jadi kalau yang model POM itu dia pekat ya, kayak seolah-olah kena sehernya gitu, kena ring sehernya, ngebul pekat. Nah, kalau yang model yang saya punya nih seperti ini, nggak pedes, langsung normal dia, adem. Tuh. Ini udah keluar air ya, artinya pembakaran juga bagus ya. Ini air, bukan oli. Pembakaran juga bagus ya, ini ngembun. Wah, ada uapnya. Artinya pembakaran juga sudah sempurna ya, tidak ada masalah dengan proses yang sudah kita lakukan tadi. Artinya tidak ada trouble maksudnya. Ini udah bagus ya, ini udah keluar air. Artinya pembakarannya bagus. Dia ngembun juga ya. Nggak panas. Hawanya dia ngembun, agak lembab. Nah, tuh lembab. Oke teman-teman, seperti itu ya. Tujuan ya, manfaat dan proses clean carbon itu sendiri ya. Di video ini udah saya jelaskan ya. Tujuannya apa, manfaatnya apa, dan prosesnya gimana dari awal sampai akhir tadi ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Kalian juga bisa lakukan sendiri di rumah. Mungkin ya beli aja kompresor kecil ya. Harganya sekarang juga kompresor murah lah. Nggak kayak zaman dulu ya. Ada yang mini-mini kok.
untuk vakum aja, atau enggak kalian bisa lihat di YouTube ya, tutorial bikin vakum mini. Kalau nggak salah bisa pakai apa, alat galon ya, alat untuk galon minum itu juga bisa. Ya kreativitas kalian aja ya, tinggal kalian pinter-pinter memilih obat untuk clean karbonnya. Jadi ini saya tegaskan lagi ya, kenapa di tempat-tempat lain atau enggak bengkel A, bengkel C, bengkel D gitu kan, kok harga clean karbon itu beda-beda, termasuk di sini ya. Di sini termasuknya di Endgame Otomotif itu termasuknya menurut saya itu yang udah paling murah, karena kita ada polusinya loh, dan kita 3 kali kerja atau tiga kali pekerjaan. Kalau di tempat lain ya kalian boleh bandingkan, jangan hanya bandingkan harga ya. Ada harga, ada kualitas, udah pasti tentunya itu ya. Jadi kita pekerjaannya jauh lebih lama. Kalau di Endgame itu jauh lebih lama ya, karena memang prosesnya kita lebih banyak. Kalau di tempat lain lebih murah dan lebih singkat waktu pengerjaannya, memang karena prosesnya juga memang singkat karena memang tidak banyak ya yang dikerjakan, yang dilakukan. Dan untuk teman-teman, sayangnya untuk di Endgame Otomotif ini kita hanya clean karbonnya untuk motor ya. Untuk mobil sendiri ini hanya tutorialnya aja, videonya aja saya buatkan. Tapi saya tidak menangani untuk pengerjaan mobil, hanya pengerjaan motor. Jadi teman-teman yang mau clean karbon, ya motornya aja yang baru bisa kita tanganin. Oke? Jadi teman-teman tadi simak ya videonya, kalian ulang-ulang. Kalau masih kurang paham bisa kalian tulis di kolom komentar ya, apa yang menjadi kebingungan kalian, atau mau dibuatkan video-video yang lain seperti subscriber kita ya. Ini karena video ini requestan dari subscriber kita ya, di Bakal Tahu. Di channel kita Bakal Tahu. Jadi buat teman-teman yang nonton Endgame Otomotif, jangan lupa juga nih tonton juga ya Bakal Tahunya ya. Oke, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa, salam otomotif.